Pemirsa, diduga tak mendengar kereta api yang melintas saat hujan, minibus tertabrak kereta api di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, akibatnya mobil ringsek dan 3 penumpangnya kritis. Hancur. Kenapa? Tabrakan. Nak lengkir kereta api orang ini. Sebuah mobil ditabrak kereta api jurusan Medan Binjai di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan TD Pardede, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mobil yang dikendarai Basri Ibrahim beserta anak dan istrinya rusak berat setelah tertabrak kereta dan menghantam dinding rumah warga yang nyaris rubuh. Pengemudi mobil diduga tidak mendengar kereta api datang dari arah Medan karena hujan deras. Kejadiannya, kereta api datang dari arah Medan menuju Binjai. Setibanya di perlintasan, tepatnya di Desa Mulyorejo, di areal lapangan Pardede, kendaraan yang ditumpangi oleh mobil Sigra tersebut ditabrak oleh kereta api di perlintasan yang tanpa palang. 3 penumpang mobil yang terluka parah dirawat di Rumah Sakit Bethesda. Warga diimbau ekstra hati-hati saat melewati perlintasan tanpa palang pintu. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas terlindas truk di Kabupaten Mojokerto. Sebelum terlindas, truk korban yang akan mengantar anaknya sekolah bertabrakan dengan sepeda motor lain yang dikendarai seorang pelajar. Akibat benturan, korban terlempar dan masuk ke dalam kolong truk. Sejumlah warga dan petugas PMI berusaha mengevakuasi korban dari kolong truk di Jalan Raya Melaten, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Usai truk diminta mundur, korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Korban tewas merupakan ibu rumah tangga, sementara anaknya mengalami luka di tangan dan kaki. Sebelum kejadian, diketahui korban bermaksud menyalip truk besar bertabrakan dengan pemotor lain dari arah berlawanan. Korban yang tak bisa mengendalikan laju motor terlempar hingga masuk ke kolong truk. Korban yang MD itu dari utara sempat nyalip kendaraan besar itu, terus yang Aerok dari selatan itu bertabrakan dulu, langsung korbannya masuk di kolong. Truk bermuatan semen dan 2 sepeda motor dibawa ke Mapolres Mojokerto guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus rombongan pengantar pengantin ludes terbakar di jalur tol Malang Pandaan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Belasan penumpang sempat panik saat berusaha selamatkan diri. Asap membumbung tinggi saat minibus pengangkut pengiring pengantin baru terbakar di kilometer 66A ruas tol Malang Pandaan, tepatnya di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Api membakar seluruh isi minibus mengangkut belasan orang hendak mengantarkan pernikahan pengantin asal Kabupaten Probolinggo. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Ada keluar asap itu, Pak. Nah, sebelum itu penumpang turun semua, udah panik, Pak. Pokoknya udah panik ya. Udah panik. Habis itu penumpang turun semua. Setelah penumpang turun, nggak sempat menyelamatkan barang yang ada di dalam, Pak. Pokoknya semua turun semua. Dalam keadaan kosong, yaitu api tiba-tiba langsung besar, Pak. Diduga penyebab kebakaran mobil karena korsleting listrik. Selanjutnya seluruh penumpang dievakuasi ke rest area terdekat sambil menunggu keluarga yang akan membawa pulang seluruh penumpangnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal tongkang menabrak perahu nelayan di perairan Tampo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Akibat tabrakan tersebut, seorang nelayan ditemukan tewas dan 1 nelayan lainnya dilaporkan hilang. Dia yang lewat di tengah-tengah itu. Kapal tongkang yang ditarik kapal tugboat menabrak perahu nelayan di perairan Tampo, Kabupaten Muna. Bodoh sekali ini orang nih. Insiden ini terjadi saat perahu nelayan memotong jalur kapal tongkang yang melintas.
Diduga perahu alami mati mesin usai tersangkut tali penarik tongkang. Benturan kuat mengakibatkan perahu hancur dan diduga 3 nelayan terhempas ke laut. Itu orangnya di samping sana lari berenang. Satu orang bernama Muhtari, 48 tahun, berhasil menyelamatkan diri. Satu orang lain, Larone, 63 tahun, ditemukan tewas sekitar 0,6 mil laut dari lokasi kejadian. Satu buah longboat yang ditabrak oleh tongkang buana di perairan Selat Tiworo antara Tampo dan Pulau Tobia. Satu orang korban berhasil ditemukan dalam kondisi Mac Delta. Tim SAR gabungan masih mencari satu nelayan yang dilaporkan hilang. Kasus ini ditangani Polairut Polda Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Warga Samarinda gempar oleh kaburnya 15 tahanan dari ruang sel Polsek Samarinda Kota. Para tahanan kabur dengan cara jebol dinding kamar mandi di ruang tahanan. Inilah para tahanan yang dibekuk polisi usai kabur dari sel tahanan Polsek Samarinda Kota. Para pelaku ini langsung dibawa ke rumah tahanan Polresta Samarinda untuk diamankan. Dari 15 tahanan yang kabur, 10 orang sudah berhasil kembali diamankan. Para tahanan tersebut telah merencanakan kabur dengan cara menjebol dinding sel tahanan dengan menggunakan pipa jemuran dan paku. Para tahanan yang kabur diketahui merupakan tersangka dari berbagai kasus, mulai dari curanmor, narkoba, hingga persetubuhan anak di bawah umur. Ini kita sudah mengamankan 10 orang, ya 10 orang tersangka yang tadi malam tahanan yang kabur. Kalau kemarin rekan-rekan media pasti sudah monitor semua, itu ada 15 tahanan kita yang kabur dari tahanan Polsek Samarinda Kota. Alhamdulillah berkat kerjasama dan bantuan juga dari seluruh relawan dan seluruh masyarakat yang ada. Jadi masih ada kurang 5 orang lagi. Ini anggota masih terus bergerak di lapangan untuk memastikan untuk bisa kita amankan yang 5 orang ini lagi. Saat ini petugas gabungan masih melakukan pengejaran kepada 5 tahanan yang masih kabur. Propam Polda Kalimantan Timur juga melakukan penyelidikan internal kepada para petugas jaga terkait kasus tersebut. Pemirsa, sebanyak 97 warga negara Indonesia melarikan diri dari perusahaan scam online di kota Kreitum, Provinsi Kandal, Kamboja, hingga menyebabkan kericuhan di lokasi. Dari 97 WNI, 11 orang dikabarkan dirawat di rumah sakit. Insiden kaburnya 79 WNI dari sebuah lokasi yang diduga perusahaan penipuan scam terjadi pada 17 Oktober lalu dan menjadi viral di sosial media. Sebagian besar dari mereka berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setempat, sementara beberapa lainnya dilarikan ke rumah sakit di kota Kreitum, Kamboja untuk mendapatkan perawatan. Kasus ini menjadi sorotan akibat maraknya praktik perekrutan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui tawaran kerja palsu. Modus yang digunakan umumnya menjanjikan gaji tinggi, namun korban justru dijebak untuk bekerja di perusahaan yang menjalankan aktivitas penipuan daring. Sementara, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, menjelaskan benar adanya insiden kaburnya 97 WNI, di mana 86 orang telah berada di kantor polisi kota Kreitum, sementara 11 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Selain itu, KBRI Phnom Penh juga telah memberikan bantuan logistik dan pendampingan hukum bagi para WNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas bersimbah darah di dalam rumah di kota Cimahi, Jawa Barat. Dugaan kuat korban dianiaya hingga tewas karena ada luka di bagian kepala. Warga di Gang Anggrek, Kelurahan Utama, Kota Cimahi, dikejutkan dengan kematian Tati Muriati. Perempuan berusia 55 tahun tersebut ditemukan bersimbah darah dalam rumah oleh salah satu anggota keluarga mereka. Tim Inafis dan penyidik Satreskrim Polres Cimahi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi.
Hasil penyelidikan sementara polisi menduga perempuan pemilik warung dan rental PlayStation ini menjadi korban pembunuhan karena ada luka di bagian kepala. Ada orang di dalam kayak orang pakai hoodie putih, kayak orang pakai hoodie putih Di dalam. ngelewat lari. Cuma ngelewat lari. Lewat mana? Ke atas atau? Dari ini Dari pintu samping. Tapi nggak ngeh siapa di dalam. terus saya langsung lari ke atas ke anaknya. Sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan apakah ada dugaan peristiwa pidana sehingga menyebabkan jenazah itu meninggal dunia. Namun yang jelas yang kami bisa lihat terdapat luka yang berada di bagian kepala. Saat ini, jasad korban kemudian diotopsi di Rumah Sakit Sartika Asi Bayangkara Polri, Kota Bandung. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, misteri kematian Timothy Anugrah Putra, mahasiswa Udayana, masih terus dalam penyelidikan kepolisian. 19 saksi telah diperiksa. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah, hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri masih terus diselidiki. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan seangkatannya. Pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak Universitas Udayana, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Rektorat Universitas Udayana akan mengeluarkan beberapa mahasiswanya yang diduga terlibat dalam ujaran tidak berempati terhadap Timothy Anugrah Putra yang meninggal dunia akibat melompat dari lantai 2 gedung kampus jika terbukti bersalah. Pasca viralnya tangkapan layar chat grup di media sosial yang berisi ujaran tidak berempati yang dilakukan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana pasca meninggalnya Timothy Anugrah Putra, ditanggapi tegas pihak Rektorat Universitas Udayana. Rektorat Universitas Udayana menyebut mereka dijatuhkan sanksi nilai buruk untuk mata kuliah soft skill dan dikeluarkan secara tidak hormat dari pengurus organisasi kemahasiswaan. Bahkan sanksi tegas berupa dikeluarkan dari universitas akan dilakukan jika terbukti bersalah. Tangkapan layar atau itu adalah asumsi ya. Jadi ada asumsi bahwa setelah meninggal saja dibully, apalagi sebelumnya. Tentu kita tidak bisa mengkonfirmasi ini sebelum ada penyelidikan lebih lanjut, Pak. Fakultas telah memanggil pelaku pemberian ucapan nil empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas PPKPD. Ketika pelaku tersebut terbukti bahwa benar melakukan tindakan yang dituduhkan, dan juga sejauh mana dampaknya, dan sanksi apa yang tepat diberikan sesuai dengan aturan. Sementara terhadap 2 mahasiswa kedokteran yang masih berstatus koas di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar yang turut dalam ujaran nir empati tersebut sedang dilakukan komunikasi antara pihak dekan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk langkah yang akan diambil. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah rumah ambruk ke dalam jurang di Kecamatan Baunia, Sumatera Utara. Peristiwa tersebut terjadi setelah hujan deras mengguyur sehari semalaman. Sebuah rumah permanen ambruk terbawa longsor di Dusun 2, Desa Tuhemberua, Kecamatan Mau, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Rumah yang dihuni satu keluarga berjumlah 6 orang ini ambruk longsor hingga atap rumah terlihat rata dengan ruas jalan umum. Peristiwa ini terjadi setelah guyuran hujan yang terus-menerus disertai angin kencang. Beruntung saat kejadian semua penghuni rumah sempat mengevakuasi diri secara mandiri. Namun semua harta benda ikut terbawa longsor. Pemilik rumah hanya pasrah menyaksikan detik-detik rumahnya ambruk terbawa longsor dan berharap ada perhatian pemerintah setempat. Saat ini ke-6 penghuni rumah mengungsi ke tempat keluarga. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Anyus melaporkan. Pemirsa, sejumlah siswa SMA Negeri 17 di Kecamatan Legok, Tangerang, Banten panik saat atap rumah ruang kelas ambruk. Insiden terjadi bersama dengan hujan deras dan petir yang menyambar wilayah tersebut. Kepanikan terjadi saat atap ruang kelas 11 SMA Negeri 17 Legok, Tangerang, Banten tiba-tiba ambruk setelah tersambar petir. Sejumlah siswa yang berada di dalam ruang kelas langsung histeris. Mereka berhamburan berebut keluar ruang kelas lantaran khawatir tertimpa reruntuhan atap. Menurut saksi, peristiwa itu terjadi saat wilayah Legok dilanda hujan deras mengguyur wilayah Legok, Tangerang, Banten. Di saat yang sama, tiba-tiba petir menyambar atap ruang kelas 11 disusul terjangan angin kencang yang membuat reruntuhan atap ruang kelas berterbangan. Ya, tadi aja ada kilat, apa itu, gede, terus ada angin juga, terus apa itu, halilintar. Gelap yang gede itu. Sama petir. Sama petir. Ini langsung goyang. Atas insiden ini, kegiatan belajar dan mengajar untuk kelas 11 terpaksa dipindahkan sementara ke ruang kelas lainnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Pemirsa, antisipasi penyebaran berita bohong atau hoax dan bijak bermedia sosial, ratusan pelajar Jakarta mendapat pembekalan literasi digital. Pemirsa, kegiatan yang bertajuk penguatan karakter dan literasi digital cerdas, kritis tanpa hoax dan hate speech ini diikuti oleh para siswa SMK Asyafiyah dan SMK Cyber Literasi Digital. Pemaparan materi dilakukan oleh sejumlah pihak termasuk kepolisian. Pemirsa, menurut AKBP Reski Suryawijaya Kanit Kamtek, literasi digital bagi pelajar bagian dari ketahanan sosial dan juga keamanan nasional, serta menciptakan generasi muda yang bijak dalam bermedia sosial. Pemirsa, dinilai efektif dalam menindak pelanggar lalu lintas di jalan raya, Korlantas Polri akan menambah 1.000 kamera etle di Jawa Timur pada 2026 mendatang. Jawa Timur tercatat masuk dalam 3 besar angka kecelakaan terbesar di Indonesia. Sementara di wilayah Polda Jawa Timur telah terpasang 216 kamera etle yang tersebar di sejumlah kota dan kabupaten. Korlantas Polri berencana akan menambah 1.000 kamera etle di Jawa Timur pada 2026 mendatang. Hal ini disampaikan langsung ke Korlantas Irjen Pol Agus Suyonugroho di Mapolresta Sidoarjo Senin sore kemarin. Diharapkan revitalisasi etle bisa mendorong disiplin masyarakat dalam tertib berlalu lintas. etle sudah berjalan dengan baik, nanti akan kita sempurnakan. Kalau jumlahnya baru 216, nanti akan kita tambah lagi di 2026, minimal nanti ada 1.000. Sehingga harapan kami dengan adanya etle, penegakan hukum dengan lompatan digital ini
tentunya akan mengurangi peristiwa kecelakaan. Jadi masyarakat akan disiplin pribadi, masyarakat akan. Kejaksaan Agung serahkan uang sitaan korupsi CPO 13 triliun rupiah. Kejaksaan Agung resmi menyerahkan uang hasil sitaan dari tersangka korporasi di kasus dugaan korupsi CPO. Total kerugian negara yang berhasil diperoleh mencapai 17 triliun rupiah. Namun sekitar 4,4 triliun rupiah belum diserahkan karena penundaan penyerahan dari dua korporasi. Total lebih dari 13,2 triliun rupiah uang yang disita diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan dan disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Tumpukan uang senilai 2,4 triliun rupiah dihadirkan langsung di lokasi konferensi pers. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan berita acara penyerahan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan uang pengganti dari kejaksaan kepada pemerintah diapresiasi Presiden Prabowo Subianto. Terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Presiden Prabowo menilai uang tersebut bisa membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Menurut Prabowo, hingga akhir 2026 akan ada perbaikan kampung nelayan. Setiap kampung nelayan diperkirakan memiliki penduduk 5 juta orang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Terekam detik-detik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hendak push up di depan Presiden Prabowo Subianto. Purbaya terbirit-birit karena telat dalam acara yang dihadiri Presiden. Ada kejadian menarik saat penyerahan barang bukti korupsi di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Senin pagi. Terekam detik-detik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terlambat saat menghadiri penyerahan barang bukti korupsi 13 triliun rupiah dari Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan. Awalnya Presiden Prabowo Subianto sudah tiba terlebih dahulu bersama dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Prabowo berbincang dengan Jaksa Agung di hadapan setumpuk uang yang merupakan hasil pengungkapan kasus korupsi. Selang beberapa menit kemudian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa datang tergopoh-gopoh menghampiri Prabowo. Purbaya kemudian memberi salam hormat kepada kepala negara. Gestur Purbaya pun terlihat membungkuk seperti orang meminta maaf. Kemudian Purbaya hendak melakukan push up, namun hal itu dibatalkannya setelah Presiden Prabowo menepuk bahunya. Jadi kita akan lihat ke depan seperti apa. Itu mungkin di atas itu kita akan pertimbangkan kalau pertumbuhan kita udah stabil di atas 6%. Mungkin juga kalau udah tumbuh di atas 6 saya nggak perlu lagi itu. Karena pajaknya kan naik kencang. Jadi kita lihat dulu seperti apa perkembangannya ke depan. Pak, tadi thank you. Aku di kisaran yang terlambat tadi hampir disuruh push up gua tuh. Kemarin push up waduh, gua udah mau gini. Ini terlambat lagi ya. Bapak kemarin kan Bapak kan bilang mau melakukan penangkapan besar-besaran Pak sama oknum bea cukai dan pajak Pak. Nanti hari Jumat kita update hari Jumat ya.
Purbaya pun kemudian mengikuti kegiatan penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai lebih dari 13,2 triliun rupiah. Uang tersebut didapat dari pengungkapan kasus korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Senin siang, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna. Presiden apresiasi para menteri karena banyak program telah penuhi target. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna. Di depan jajaran kabinetnya, Presiden menyampaikan apa saja target pemerintah yang telah dicapai. Sementara itu, para menteri telah datang ke Istana Kepresidenan sejak Senin siang. Dalam Kabinet Paripurna ini, maksud kami dalam rapat Kabinet Paripurna, Presiden mengapresiasi seluruh anggota kabinetnya yang telah bekerja keras mensejahterakan rakyat. Bangsa kita akan aman kalau kita kuat. Saya ingin pertama tentunya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah dengan tekun, dengan kerja keras, dengan disiplin telah memberi dharma baktimu yang sebaik-baiknya pada bangsa dan rakyat kita di pemerintahan yang saya pimpin. Saya berterima kasih saudara-saudara yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda. 1 tahun menjabat sebagai presiden, Prabowo telah merombak kabinetnya sebanyak 3 kali. Total 6 menteri telah ia ganti. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Usai pelantikan, Presiden Prabowo membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Total ada 48 menteri, 5 kepala badan, serta 59 wakil menteri. Empat bulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto merombak atau reshuffle kabinetnya untuk pertama kali pada 19 Februari 2025. Saat itu Satrio Brojonegoro yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi diganti. Satrio sebelumnya viral di media sosial lantaran rekaman suara yang diduga dirinya memarahi pegawai di rumah dinas karena masalah air. Ia pun dianggap semena-mena mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya. Prabowo menunjuk Brian Yuliarto menggantikan Satrio sebagai Mendikbudristek. 7 bulan kemudian, tepatnya pada 8 September 2025, Presiden Prabowo kembali merombak kabinetnya. Kali ini terdapat 5 menteri yang terkena reshuffle, salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dito Aryo Tejo juga dicopot dari kursi Menpora, namun saat itu belum diumumkan penggantinya. Prabowo melantik Purbaya Yudisadewa menggantikan Sri Mulyani, Mukhtarudin menggantikan Abdul Qadir Karding, serta Ferry Juliantono menggantikan Budi Aris Setiadi. Prabowo juga membentuk 1 kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh yang dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. 9 hari pasca reshuffle jilid 2, pada 17 September 2025, Prabowo kembali merombak kabinetnya. Dalam reshuffle jilid 3, Presiden Prabowo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri. Jamari Chaniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan, sementara Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Pemirsa, 1 tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjabat. Masyarakat menyatakan puas dan percaya atas kepemimpinan Presiden Prabowo.
Lembaga survei Poltreking mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Hasilnya, 78,3 responden mengaku puas atas pemerintahan Prabowo Gibran. Hanya 19,2% responden yang tidak puas, sementara 2,5% menyatakan tidak tahu. Sementara itu pemirsa, Poltreking juga mengatakan 81,5% masyarakat percaya pada Prabowo Gibran. 15,6% masyarakat tidak percaya dan 2,9% tidak menjawab atau tidak tahu. Sementara lembaga riset Indeks Politika mencatat lebih dari 80% responden mengaku puas atas pemerintahan Prabowo Gibran. Hanya 8,3% yang menyatakan tidak puas. Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki sejumlah program prioritas. Lembaga survei Poltreking juga menanyakan kepada masyarakat program apa saja yang bisa dirasakan manfaatnya. Makan bergizi gratis menjadi program yang paling dirasakan masyarakat dan menempati posisi pertama dengan 22,7%. Bantuan subsidi upah berada di posisi kedua dengan 13,4%. Disusul oleh program Kartu Indonesia Sehat dengan 11,3%. Posisi keempat ada program Kartu Indonesia Pintar dengan 9,7%, sementara di posisi kelima ada program layanan kesehatan gratis dengan 8,8%. Sejumlah lembaga survei juga mengukur kepuasan masyarakat atas kinerja Menteri Prabowo Gibran. Berikut 5 menteri paling berprestasi menurut masyarakat. Lembaga survei Selios mencatat Menko Bid Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono berada di posisi pertama dengan 50 poin. Disusul oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan 48 poin. Kemudian posisi ketiga ditempati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan 44 poin. Selanjutnya pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berada di posisi keempat dengan 35 poin. Sementara di posisi kelima ada Menteri Kesehatan 31 poin. Berbeda dengan Selios pemirsa, lembaga survei Poltreking mencatat Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai menteri paling berprestasi dengan 65,7%. Di posisi kedua ada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dengan 63,5%. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di posisi ketiga dengan 61,2%. Kemudian Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono berada di posisi keempat dengan 61%. Selanjutnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menempati posisi kelima dengan 58,3%. Menariknya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya berada di posisi ke-6 dengan 58,1%. Sementara itu pemirsa, Selios juga membuat survei terhadap penilaian kualitas kepemimpinan pejabat publik yang juga anggota Kabinet Prabowo Gibran. Hasilnya, 28% responden menilai kepemimpinan menteri cukup, 31% menilai buruk, dan 33% responden menilai kepemimpinan menteri sangat buruk. Dan 96% responden ingin pejabat publik atau menteri berkinerja buruk diganti. Sepuluh menteri dan pejabat publik mendapat rapor merah dari survei Selios. Dan responden menilai mereka harus diganti atau reshuffle. Di antaranya adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko,
Kemudian Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Program pemagangan nasional gelombang pertama resmi dibuka pemirsa, di mana program ini merupakan komitmen pemerintah untuk hadir memberikan kesempatan bagi para lulusan baru memperoleh pengalaman kerja. Pada pembukaan program pemagangan nasional ini dijelaskan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan atau BPPK. Antusiasme terhadap program ini sangatlah tinggi. Tercatat 1.668 perusahaan yang mendaftar dengan total usulan posisi magang sebanyak 26.181 sejak dibuka pada 1 Oktober lalu. Sementara jumlah seluruh pendaftar program magang nasional hingga hari terakhir pada 19 Oktober kemarin sebanyak 15.876 peserta dinyatakan lolos. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, program pemagangan nasional ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan perguruan tinggi agar lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moni. Tujuan magang tadi juga sudah disampaikan Pak Menko adalah memberikan pengalaman kerja, memberikan exposure terkait tentang dunia kerja dan kemudian meningkatkan kompetensi. Jadi untuk memastikan 3 tujuan ini tercapai, perusahaan tempat magang itu wajib menyiapkan mentor dan ada mekanisme Monef yang kita laksanakan. Jadi kita memiliki aplikasi Monef Magang. Di situ nanti akan di-track terkait dengan aktivitas para peserta magang apa saja tiap hari, kemudian kompetensi apa yang ingin dicapai, dan kemudian dinilai oleh mentor. Itu yang menjadi fokus. Harapan kita, makanya saya sampaikan tadi harapannya, dengan adanya peserta magang, ini juga bisa membantu perusahaan untuk berkembang, dan ketika perusahaan itu membutuhkan tambahan karyawan, kami sangat yakin kandidat utamanya adalah dari peserta magang ini. Karena mereka sudah 6 bulan berinteraksi dengan perusahaan, mereka sudah kenal. Pemirsa, pemerintah meluncurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat senilai Rp900.000 per 3 bulan yang menyasar 35 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan langsung tunai tambahan ini diberikan mulai 20 Oktober hingga Desember mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat kepada 35 juta lebih kepala keluarga penerima manfaat. Pemberian bantuan langsung tunai tambahan ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp300.000 selama 3 bulan pada Oktober, November, dan Desember 2025. Menurut Airlangga, BLT ini berbeda dengan BLT yang disalurkan Kementerian Sosial setiap bulan melalui program Keluarga Harapan dan bantuan sembako. Pertama terkait dengan bantuan langsung tunai, ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 46.783 keluarga penerima manfaat, dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak. Dan ini desilnya 1-4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. Penyalurannya akan dilakukan segera
akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos, dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti. Sementara Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemberian BLT tambahan ini dapat dilakukan karena adanya pengalihan atau efisiensi anggaran dari kegiatan-kegiatan non-produktif. Dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu kan adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif. Nah, untuk kemudian itu bisa direalokasi ke kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif. Termasuk juga pada saat akhir tahun, kemudian kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita di desil 1 dan desil 4. Oleh karena perhitungan itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai selama 3 bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penghematan dari anggaran yang kita miliki selama 1 tahun. Penyaluran BLT Kesra ini dimulai Senin 20 Oktober 2025 dan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara serta PT Pos Indonesia. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sejak dimulai pada Januari lalu, makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Pemerintah masih optimis tahun ini bisa mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Makan bergizi gratis, MBG, menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Program ini sebelumnya terus digaungkan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres tahun 2024 lalu. Presiden Prabowo menyebut program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses gizi yang lebih baik. Sejak berjalan secara bertahap pada 6 Januari 2025, MBG telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Sementara jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program MBG terus bertambah. Data per Oktober 2025 menunjukkan bahwa 10.681 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBG. Badan Gizi Nasional optimis program makan bergizi gratis bisa terrealisasi sesuai target pada tahun 2025. BGN kini fokus mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Kita kejar 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai, tapi kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang 71 triliun. Badan Gizi Nasional juga terus mengevaluasi dan membenahi sejumlah kekurangan dan kendala dalam program makan bergizi gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 1 tahun memimpin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto aktif tonjolkan peran Indonesia di panggung internasional. Sejumlah pertemuan yang menjadi sorotan diantaranya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden China Xi Jinping. Satu tahun memimpin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto aktif menonjolkan peran Indonesia di kancah internasional. Sejak dilantik, Prabowo tercatat telah melakukan kunjungan kenegaraan ke 24 negara. Sejumlah momen bersejarah pun tercipta ketika Presiden Prabowo Subianto menemui para pemimpin dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri pertemuan multilateral di New York pada 23 September 2025. Pertemuan tersebut hanya dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dipandang dapat membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah.
Kemudian pada KTT perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir 13 Oktober lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Trump menyebut kehadiran Prabowo sebagai sosok pemimpin hebat dari Indonesia. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President. Selain Trump, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden China Xi Jinping pun menjadi sorotan dalam 1 tahun kepemimpinannya. Presiden Prabowo menjadikan China sebagai negara pertama yang disinggahi dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke luar negeri usai dilantik pada 20 Oktober 2024. Saat kunjungan luar negeri perdananya pada 9 November 2024, Presiden Prabowo disambut Presiden Xi Jinping dengan sambutan protokoler militer dan hamparan karpet merah yang istimewa. Kehangatan hubungan Prabowo Xi Jinping pun kembali terlihat pada pertemuan bilateral yang dilangsungkan pada 3 September 2025 lalu di Beijing. Hal ini semakin memperlihatkan sinyal diplomatik betapa penting dan strategisnya hubungan kemitraan antara Indonesia dan China. Pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023, terdakwa anak pengusaha Riza Khalid Muhammad Keri Adrianto Riza kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang mendengarkan keterangan 2 saksi mantan petinggi Pertamina, yakni mantan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Persero, Hanung Budia, dan mantan Direktur Logistik PT Pertamina, yaitu Alfian Nasution. Di hadapan majelis hakim, kedua saksi menjelaskan teknis tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kuasa hukum terdakwa Keri Lingga Nugraha menilai dari keterangan saksi PT Pertamina memang membutuhkan penimbunan BBM sejak awal tahun 2012. Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Keri dan 2 terdakwa lainnya terlibat dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan merugikan negara hingga 285,1 triliun rupiah. Di mana kita melihat tentu, dan ini sudah terkonfirmasi bahwasanya Pertamina ternyata membutuhkan, dan ternyata dalam konteksnya Pertamina memerlukan tambahan atau suplai penimbunan BBM ini sudah dari sejak awal semenjak tahun 2012, dan itu bisa kita lihat dalam kesaksian saksi Hanu tentu dan saksi Alfian membeberkan bahwasanya Pertamina membutuhkan penimbunan BBM yang lebih besar lagi sebesar 400.000 kiloliter per tahunnya, dan itu Informasi lainnya, pemirsa, serangan udara Israel di wilayah Gaza saat gencatan senjata masih terus berlangsung. Gempuran Israel tewaskan 45 orang dan akibatkan warga Gaza terluka, terutama anak-anak. Rumah sakit Nazer di Khan Yunis menerima keluarga Gaza yang terluka akibat serangan udara Israel. Satu keluarga terdiri dari seorang ayah, 2 anak, dan salah satunya adalah balita yang menjadi korban. Sebanyak 73 orang terluka dan hingga saat ini masih dalam perawatan secara serius di Rumah Sakit Nazer. Pemirsa, meski gencatan senjata total disepakati, warga Gaza masih belum aman. Sedikitnya 97 warga tewas akibat serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang ditunggangi Israel. Rumah-rumah warga di Gaza kembali dibombardir pada hari Minggu. Sedikitnya 97 warga Palestina tewas dan lebih dari 200 terluka setelah gencatan senjata total berlaku. Diduga, serangan yang dialami warga Gaza berasal dari kelompok bersenjata lain yang ditunggangi Israel. Informasi yang dihimpun, kelompok tersebut merupakan kelompok anti-Hamas yang didukung Israel. Namun, Presiden Amerika Serikat menyatakan perjanjian gencatan senjata masih berlaku. We'll see what's happening. We want to make sure that it's going to be
Hamas. As you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn't involved. Some rebels within, but either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, it is. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Kedua pihak sepakat mengembalikan sandera hidup dan sandera tewas serta tentara Israel keluar dari wilayah Gaza dan Palestina. Bak isapan jempol sebata, kedamaian yang dimiliki warga Gaza semu. Serangan yang dilakukan Israel di kawasan Al-Zaitun Timur mengakibatkan 11 orang tewas. Warga Gaza menggelar sholat jenazah pasca serangan udara menghantam kendaraan mereka di distrik Al-Zaitun Timur. Diberitakan para korban sedang dalam perjalanan untuk memeriksa rumah mereka. Hingga berita ini disiarkan, pihak pasukan tentara Israel belum mengomentari insiden ini. Menurut pihak pertahanan Israel, tentara Israel mulai menandai garis kuning di lebih 50% jalur Gaza. Penanda khusus yang diberikan ditujukan untuk kesinambungan tentara Israel mendefinisikan garis pemisah keamanan. الاحتلال يحاول أن يبرر أنهم قد تجاوزوا الخط الأصفر ودخلوا إلى منطقة الخطر. كان بالإمكان على الاحتلال أن يقوم بعمليات منعهم بالطريقة ليست بطريقة القتل. ممكن أن يطلق عليهم قنابل دخان، أن ينادي عليهم بالصوت، أن يدعوهم للخروج من المنطقة لأنها منطقة. Israel mengklaim bahwa jika ada pelanggaran atau upaya melewati batas akan dibalas dengan tembakan. Adanya pembatas ini membuat gencatan senjata Israel Hamas bagaikan isapan jempol semata. Masyarakat Gaza masih diteror ketidakpastian dari sebuah kata merdeka. Masyarakat Palestina khususnya di wilayah Ramallah diteror oleh sekelompok orang. Warga diserang karena ingin memanen buah zaitun dari kebunnya. Teror masih diterima warga Palestina khususnya di wilayah Ramallah bagian utara. Seorang aktivis asing merekam aksi sekelompok orang yang menganiaya warga karena ingin bekerja. Warga di kawasan ini memiliki perkebunan zaitun yang sudah memasuki musim panen. Namun pada saat bekerja mereka diserang orang yang diduga adalah penduduk ilegal dan ditunggangi Israel. Sang aktivis pun berupaya menolong warga itu. Seorang wanita luka serius akibat dianiaya gerombolan pemukim ilegal. Gencatan senjata berlaku sejak 13 Oktober 2025. Tentara Israel pergi dari Gaza, tetapi masyarakat Palestina tidak pernah bebas sepenuhnya. Usai gencatan senjata Hamas Israel, Bank Palestina kembali beroperasi di Deir al-Balah dan Nusairat Gaza. Sejumlah warga antusias saat mengantri di depan salah satu cabang Bank Palestina di Deir al-Balah di jalur Gaza. Mereka berharap dapat mengakses layanan perbankan untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza. Banyak warga Gaza mengandalkan aplikasi perbankan untuk transaksi jual dan beli. Tidak adanya fasilitas perbankan menghambat perekonomian dan likuiditas warga Gaza. Otoritas Moneter Palestina telah mengonfirmasi bahwa cabang-cabang bank akan dibuka secara bertahap. Pemirsa, sejumlah seniman di Uruguay menggelar pertunjukan untuk memprotes aksi genosida Israel di Gaza, Palestina. Ratusan orang berpartisipasi dalam acara seni di Montevideo, Uruguay untuk memprotes kekerasan Israel terhadap warga sipil di Palestina. Acara ini menghadirkan para akrobat, musisi, penyair, dan seniman lainnya dalam sebuah acara budaya di ibu kota Uruguay. Agustina Lopez, anggota Feminis Sirkus, mengatakan bahwa mereka mengecam genosida dan khawatir dengan gencatan senjata yang kerap dilanggar Israel. Organisasi ini bertujuan untuk mendapatkan dana yang akan disumbangkan kepada keluarga di Gaza.
Nosotras entendemos que el arte no tiene que tener un único fin estético o de entretenimiento, sino que entendemos el arte como la manifestación de la cultura. Aksi unjuk rasa pro-Palestina di seluruh dunia menuduh Israel melanggar gencatan senjata. Sementara itu, pejabat Palestina melaporkan 80 pelanggaran gencatan senjata dan sedikitnya 97 warga Gaza tewas dan 230 cedera akibat serangan udara Zionis Israel. Sebuah pesawat kargo tergelincir dari landasan pacu Hong Kong dan menyebabkan 2 orang tewas di lokasi. Pesawat kargo berjenis Boeing 747 yang berpusat di Turki mendarat di Bandara Internasional Hong Kong sekitar pukul 4 pagi. Pesawat yang berangkat dari Dubai, Uni Emirat Arab, dioperasikan oleh ACT Airlines yang disewa pihak Emirates. Pesawat tergelincir dan menabrak sebuah mobil patroli keamanan hingga keluar dari landasan menurut Direktur Eksekutif Otoritas Bandara Internasional Hong Kong. Ketika tim penyelamat tiba, pesawat pecah menjadi 2 bagian dan mengambang di laut. Sementara keempat awaknya sedang menunggu untuk diselamatkan di pintu darurat. Pemirsa, perseteruan perbatasan Thailand Kamboja masih memanas. Teror warga dengan sound horeg meresahkan masyarakat di Kamboja. Perselisihan perbatasan negara Thailand dan Kamboja belum usai. Komisi Hak Asasi Manusia Kamboja meminta penyelidikan teror warga Kamboja diusut. Pasalnya dari pihak Thailand menggunakan truk-truk dengan pelantang suara seperti sound horeg untuk meneror warga di perbatasan. Suara melengking jeritan dari film horor diputar tengah malam. Hal ini pun mengganggu karena membuat kebisingan ekstrim. Kondisi ini dialami warga di desa Chorchey. Tindakan ini sudah masuk ke ranah provokatif dan mengabaikan norma-norma hukum internasional. Pemirsa, aksi pencurian terjadi di Museum Louvre di Paris, Prancis. Akibat pencurian yang terjadi pada siang hari tersebut membuat museum tersebut kehilangan sejumlah perhiasan. Sebuah aksi pencurian besar terjadi di Museum Louvre, Paris, Prancis pada hari Minggu waktu setempat. Hasil penyelidikan mencatat komplotan pencuri tiba pada pukul 9.30 dan 9.40, tak lama setelah museum beroperasi pada pukul 9 pagi. Mereka diketahui menggunakan truk dan lift keranjang untuk masuk dengan gerinda sudut dan perkakas listrik untuk memecahkan jendela. Then we walked out and this part was still open. So we walked here and we saw the stairs here and we saw a police car and we saw a broken window. And we thought already, that's no coincidence. Probably the thieves have been in here. Dalam pencurian yang terjadi pada siang hari ini, Museum Louvre kehilangan sejumlah perhiasan termasuk tiara, kalung, dan bros. Bahkan mahkota milik istri Napoleon III, Permaisuri Eugenia, ditemukan di luar museum dengan keadaan rusak. Pemerintah kota Paris menilai aksi ini sebanding dengan pencurian lukisan Mona Lisa yang terjadi pada tahun 1911 silam. They plan this meticulously, obviously. We've had such events in other museums. As far as I can remember, though, the Louvre Museum has not been the object of such a... Hingga saat ini, polisi dan tim forensik masih terus menelusuri kasus ini dan memburu kawanan pencuri Museum Louvre. Pemirsa, gemerlap jutaan lampu minyak menerangi tepi sungai di India Utara. Sebagai perayaan Hari Diwali, acara tahunan ini pun menyabet rekor dunia. India Utara bertepatan di Ayodhya, diterangi kemilau cahaya di tepi sungai Saryu. Kota ini mencetak 2 rekor dunia Guinness selama Deepotsave tahun ini, yang juga dikenal sebagai Festival Cahaya atau Diwali.
Sedikitnya 2.128 pendeta dan pemuja yang melakukan masar URT secara bersamaan memenuhi tepi sungai dan menyalakan lebih dari 2,6 juta dia atau lampu minyak yang membuat kota ini mencetak 2 rekor dunia Guinness. Lebih dari 30.000 sukarelawan dari universitas, perguruan tinggi, dan berbagai departemen pemerintah PU berpartisipasi dalam penyalaan dia. Festival ini dirayakan oleh umat Hindu di India sebagai salah satu hari raya terpenting sepanjang tahun, melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan, kebaikan atas kejahatan, dan pembaruan kehidupan. Acara di Potsdam telah diselenggarakan setiap tahun sejak 2017 dengan jumlah lampu yang terus bertambah setiap tahunnya. Seorang wanita yang sedang hamil muda tewas tersambar kereta komuter lain di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sementara di Deli Serdang, Sumatera Utara, minibus ringsek dan 3 penumpangnya kritis usai tertabrak kereta api. Reni, usia 26 tahun, wanita asal Pandeglang, Banten, tersambar kereta komuter lain di perlintasan kereta Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Wanita yang tengah hamil muda ini tersambar komuter lain jurusan Bogor, Jakarta, tidak jauh dari rumah indekosnya. Peristiwa ini bermula ketika korban sedang berdiri di pinggir rel kereta api sambil memesan ojek online. Saat sedang menatap layar ponsel, korban tidak menyadari rangkaian kereta melintas dan langsung menyambar karyawati bagian pemasaran di sebuah perusahaan swasta tersebut. Korban yang sempat terseret beberapa meter pun tewas seketika dengan luka di bagian kepala dan kaki. Petugas Polsek Tebet dan identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dia mau nungguin Grab lagi itu kan, 2 tuh chattingan sama temennya. Mungkin dia terlalu turun gitu. Akhirnya kesamber. Yang satu masih di atas. Dia udah turun duluan. Dia ngontrak di belakang. Belakang ini nih ngontrak dia gitu. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSCM guna divisum untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Hancur. Kenapa? Tabrakan. Nak lengkir kereta api orang ini. Sebuah mobil ditabrak kereta api jurusan Medan Binjai di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan TD Pardede, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mobil yang dikendarai Basri Ibrahim beserta anak dan istrinya rusak berat setelah tertabrak kereta dan menghantam dinding rumah warga yang nyaris rubuh. Pengemudi mobil diduga tidak mendengar kereta api datang dari arah Medan karena hujan deras. Kejadiannya, kereta api datang dari arah Medan menuju Binjai. Setibanya di perlintasan, tepatnya di Desa Mulyorejo, di areal lapangan Pardede, kendaraan yang ditumpangi oleh mobil Sigra tersebut ditabrak oleh kereta api di perlintasan yang tanpa palang. 3 penumpang mobil yang terluka parah dirawat di Rumah Sakit Bethesda. Warga diimbau ekstra hati-hati saat melewati perlintasan tanpa palang pintu. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas terlindas truk di Kabupaten Mojokerto. Sebelum terlindas truk, korban yang akan mengantar anaknya sekolah ini bertabrakan dengan sepeda motor lain yang dikendarai seorang pelajar. Akibat benturan, korban terlempar dan masuk ke dalam kolong truk. Sejumlah warga dan petugas PMI berusaha mengevakuasi korban dari kolong truk di Jalan Raya Melaten, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Usai truk diminta mundur, korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Korban tewas merupakan ibu rumah tangga, sementara anaknya mengalami luka di tangan dan kaki. Sebelum kejadian, diketahui korban bermaksud menyalip truk besar bertabrakan dengan pemotor lain dari arah berlawanan. Korban yang tak bisa mengendalikan laju motor terlempar hingga masuk ke kolong truk.
korban yang MD itu dari utara sempat nyalip kendaraan besar itu, terus yang Aero dari selatan itu bertabrakan dulu, langsung korbannya masuk di kolong. Truk bermuatan semen dan 2 sepeda motor dibawa ke Mapolres Mojokerto guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin melaporkan. Seorang ibu rumah tangga tewas dibunuh suaminya di Banyuwangi, Jawa Timur, pemirsa. Usai membunuh sang istri, pelaku yang merupakan karyawan BUMN ini menyerahkan diri ke polisi. Usai membunuh istrinya, pelaku berinisial G yang bekerja di salah satu BUMN di Banyuwangi ditangkap polisi di rumahnya di Jalan Serayu, Kelurahan Pandarejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Polisi datang ke lokasi setelah pelaku menghubungi seorang anggota polisi dan mengaku telah membunuh istrinya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita pisau dapur yang digunakan pelaku. Saat kejadian, pelaku hanya berdua dengan korban lantaran ketiga anaknya sedang sekolah. Polisi masih menyelidiki motif pelaku. Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi, lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan Banyuwangi guna kepentingan otopsi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, A-News melaporkan. Pemirsa, Lisa Mariana batal hadir di Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Lisa batal hadir karena sedang sakit dan meminta penundaan pada pekan depan. Kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, memastikan pemeriksaan Lisa Mariana baru bisa dilakukan pada pekan depan. Ia beralasan Lisa Mariana saat ini sedang sakit sehingga tidak bisa hadir ke Barreskrim. Untuk menghormati proses hukum, tim kuasa hukum mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke Barreskrim Polri. Surat itu disampaikan tim kuasa hukum ke Barreskrim Polri. John Boy Nababan. Kebetulan hari ini saya mewakili klien saya Lisa Mariana untuk pemanggilan sebagai tersangka yang hari Senin ya, ini hari Senin. Tapi karena kebetulan klien kami berhalangan hadir, jadi kami cuma mau menyampaikan surat ke dalam atas ketidakhadirannya. Kenapa? Karena kemarin itu dia kurang enak badan, sakit lah. Yang jelas itu, dan kita udah siapin untuk di reschedule kembali di minggu depan. Kalau tidak berhalangan antara tanggal 23 ataupun 24. Sebelumnya, Barreskrim Polri menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penetapan tersangka dilakukan polisi sejak Jumat pekan lalu. Penyidik Barreskrim Polri melakukan pemanggilan terhadap selegram Lisa Mariana terkait kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Polisi telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Lisa sebagai tersangka Jumat 17 Oktober 2025. Penetapan tersangka sendiri sudah dilakukan pekan lalu. Penetapan tersangka terhadap Lisa Mariana ini dilakukan pasca serangkaian penyidikan yang dilakukan polisi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah terhadap Ridwan Kamil. Polisi pun menjadwalkan pemeriksaan Lisa Mariana sebagai tersangka ke depannya. Selebgram Lisa Mariana sebelumnya mengaku memiliki anak hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Dalam perjalanan kasusnya, hasil tes DNA dari Barreskrim Polri menunjukkan anak Lisa Mariana negatif dengan DNA Ridwan Kamil. Dari Jakarta, Nata Arman Sutrisno, A-News melaporkan. Pemirsa, penyanyi Krisdayanti berhasil mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan Wushu Internasional di Meishan, China. Ia berhasil meraih perak dalam kategori Women's Single Weapon Routines. Diva Pop Indonesia, Krisdayanti berhasil membawa pulang medali perak dalam kejuaraan Wushu Internasional di China. Ya, Krisdayanti berhasil meraih juara 2 dalam kategori Women's Single Weapon Routine dan membawa pulang medali perak pada ajang World Kung Fu Championship yang digelar di Meishan, China.
Dalam unggahan Instagramnya, pelantun menghitung hari itu memperlihatkan momen saat dirinya tampil di arena pertandingan dengan seragam busu merah yang mencolok. Ia juga tampak penuh semangat menunjukkan jurus-jurus andalannya di hadapan juri internasional. Setelah pertandingan, Krisdayanti mengunggah video ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas dukungan yang diberikan. Sebelum berangkat ke Cina, istri Raul Lemos itu sempat membagikan persiapan latihannya di media sosial. Dalam unggahannya tersebut, Krisdayanti juga meminta doa agar kontingen Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik di kejuaraan tersebut. Di usianya yang telah menginjak 50 tahun, Krisdayanti menunjukkan dedikasi tinggi dan semangat pantang menyerah dalam menekuni dunia olahraga khususnya wushu. Krisdayanti membuktikan bahwa dirinya bukan hanya seorang diva musik, tapi juga seorang atlet tangguh yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Pemirsa, lomba pelukis payung dan kipas diselenggarakan di sebuah pusat perbelanjaan di Semarang, Jawa Tengah. Ya, selain melestarikan budaya, lomba ini juga menanamkan nilai toleransi pada masyarakat setempat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menyelenggarakan Lomba Melukis Payung dan Kipas 2025 di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Lumpia, Jawa Tengah tersebut. Acara ini sebagai bukti nyata komitmen pemerintah Kota Semarang untuk memperbanyak gelaran seni dan budaya demi melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Pemkot Semarang juga percaya bahwa acara ini juga dapat sekaligus mendorong pertumbuhan dan perputaran ekonomi masyarakat yang membawa ekonomi di Semarang tumbuh dengan pesat. Kalau mereka mau pamer payung berarti mereka bersih-bersih kan, bersih-bersih. Terus kemudian pasti akan ada ekonomi di situ yang mulai bergerak karena pasti ada UMKM, ada orang jual es teh, ada orang jual ganjel rel dan lain sebagainya. Ada keramaian lah. Ya, saya kira itu yang harus ditunjang sekarang. Diikuti oleh 400 peserta, lomba melukis kipas dan payung ini mengusung tema Warak Ngendok yang merupakan simbol harmoni dari ragam budaya yang ada di Semarang. Selain melestarikan budaya setempat melalui media seni, acara ini juga diharapkan dapat menanamkan nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Tangerang mengaji dan bersyukur dan berbagi menjadi salah satu rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Tangerang pada tahun 2025. Ya, di usia yang mencapai 393 tahun, Kabupaten Tangerang terus berkembang dan membaik dalam pembangunan dan pelayanan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania pamit undur diri, namun jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi akan hadir program iNews Sport Pagi bersama Fazilah Kairunisa. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa. 393 tahun perjalanan Kabupaten Tangerang. Perjalanan panjang penuh doa, perjuangan dan karya yang membentuk daerah ini menjadi rumah bagi jutaan harapan dan cita. Sebagai wujud rasa syukur, pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar Tangerang Mengaji, sebuah kegiatan yang menghadirkan zikir, doa dan kepedulian sosial. Sebanyak 600 paket sembako dibagikan bagi para pengemudi ojek daring dan duafa, melambangkan semangat berbagi dan kasih sayang antar sesama. Dalam suasana hikmat, Bupati Tangerang Haji Muhammad Maisal Rashid menegaskan bahwa rasa syukur sejati diwujudkan dengan karya dan pemberdayaan masyarakat. Dari majelis ilmu hingga lantunan ayat suci, Tangerang Mengaji menjadi ruang menanamkan nilai-nilai Qur'ani bagi generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi berakhlak, berilmu dan peduli sesama. Rangkaian syukur berlanjut dalam Tangerang Bersyukur, sebuah malam penuh doa dan lantunan sholawat yang menggema di alun-alun Tiga Raksa. Bupati Tangerang mengajak seluruh masyarakat menundukkan kepala dan membuka hati mensyukuri rahmat Allah atas kemajuan dan kedamaian Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini menggambarkan bahwa peringatan hari jadi bukan sekedar seremoni, tetapi momentum muhasabah, istighfar, dan menatap masa depan dengan optimisme.
tadi sore kita juga melaksanakan zikir dengan Abu Yamut tadi dan memberikan bantuan kepada kaum duafa, kepada juga anak yatim, orang-orang yang layak dibantu dengan ojol juga dibantu juga. Setelah itu selesai istirahat, langsung kita lanjutkan dengan tausiah dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan tadi tausiah itu menyejukkan hati, menyejukkan suasana. Beliau menyampaikan supaya wilayah Kabupaten Tangerang ini, kata beliau, supaya dijaga oleh kita bersama. Kabupaten Tangerang rumah kita, Kabupaten Tangerang tempat tinggal kita, Kabupaten Tangerang tempat kegiatan kita, dan beliau juga dari Kabupaten Tangerang. Buat kali ini harapannya adalah kita tadi temanya adalah bersyukur, berkarya dan berdaya. Nah, tema itulah memberikan makna bahwa kita harus kerja keras untuk kepentingan rakyat. Dari zikir hingga doa, dari syukur hingga karya, semua berpadu dalam semangat bersyukur, berkarya dan berdaya. Kabupaten Tangerang terus melangkah membangun dengan iman dan maju dengan kebersamaan.